Halo Sobat Keadilan, balik lagi nih di Posisi Podcast seputar demokrasi dan hak asasi. Sore ini kita bakal bahas seputar Undang-Undang Cipta Kerja. Oh ya, tapi sebelumnya kita kenalan dulu kali ya, karena tak kenal maka tak sayang, bener gak? Jadi aku Ines Krisantia dan di sini aku nggak sendirian, ada Kak Citra. Halo Kak Citra. Halo Ines. Mungkin Kak Citra bisa kenalan dulu nih Kak, mungkin ada yang baru pertama kali nonton Posisi nih Kak. Ya, halo teman-teman, kenalin aku Citra Referendum, aku pengacara publik di Lembaga Bank Hukum Jakarta. Oke, nah kali ini berhubung ada Kak Citra, kita mau ngobrol-ngobrol tentang Undang-Undang Cipta Kerja dan permasalahannya ya Kak. Karena makin dilihat makin bermasalah nih Kak kayaknya. Undang-undangnya bermasalah, PP turunannya makin bermasalah lagi nih Kak, nggak mau kalah. Bener nggak nih Kak Citra kayak gitu? Benar, sapu jagat. Oke, tapi mungkin karena kita mau bahas masalah perburuhan, Kak Citra bisa kasih tau dulu nih Kak ke kita sebenarnya siapa aja sih yang termasuk dalam buruh? Karena teman-teman aku atau mungkin orang-orang di sekitar kita tuh banyak yang nggak aware tentang isu ini karena merasa bukan bagian darinya gitu Kak. Iya, jadi jika kita mau merujuk definisi dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, ini masih berlaku ya Ines, terutama definisi. Itu buruh atau pekerja adalah orang yang menerima upah atau imbalan dalam bentuk apapun. Kalau kita mau merujuk definisi yang sederhana. Jadi jika kamu pekerja pabrik, kamu bekerja di suatu perkantoran atau perusahaan, atau pekerja rumah tangga, freelancer gitu ya, atau sebut apa lagi, pekerja startup yang lagi naik daun sekarang, kamu juga adalah bagian dari buruh. Jadi mau kita pakai kaos, kita pakai kemeja, sebenarnya kita adalah bagian dari buruh ya Kak gitu. Iya, mau pakai seragam atau tidak. Benar. Berarti sebenarnya nggak ada alasan lagi buat kita nggak aware tentang isu ini karena ini sangat dekat ya Kak dengan kita. Iya, betul. Oke Kak, tapi kan sekarang ini nih Undang-Undang Cipta Kerja udah berlaku ya Kak. Udah juga banyak peraturan pemerintahan sebagai peraturan pelaksananya gitu dari Undang-Undang Cipta Kerja ini. Gimana sih Kak kondisi buruh terkini? Kayak mungkin perlindungan hak-haknya ataupun pemenuhan jaminan-jaminannya itu gimana sih Kak dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini? Iya, jadi secara konsep kita lihat Undang-Undang Cipta Kerja ini akhirnya mau membuat buruh itu bekerja atau berjuang sendiri gitu tanpa kehadiran negara. Padahal seharusnya negara punya kewajiban untuk memenuhi hak asasi manusia, terutama hak-hak buruh. Nah, kalau kita merujuk atau kalau kita melihat di prosesnya selama ini gitu ya, hampir 2 tahun belakangan seperti itu, Omnibus Law ini sangat tidak partisipatif. Ketika pun ada aksi protes dari jaringan masyarakat sipil, dari mahasiswa, dari siapapun itu gitu ya, direspons dengan sangat represif sekali, bahkan juga dengan kriminalisasi. Nah, ini sebenarnya bentuk dari kemunduran dari demokrasi itu sendiri. Nah, kalau kita lihat di mana saja sih hal-hal yang kemudian merugikan bagi pekerja atau buruh dalam Undang-Undang Cipta Kerja, ada beberapa hal. Misalnya sistem kerja kontrak yang diperpanjang, kemudian outsourcing yang bebas syarat, waktu kerja lembur yang diperpanjang juga, kemudian PHK yang kemudian semakin mudah dilakukan, hak-hak pasca PHK yang juga digrogoti, bahkan tidak ada juga sama sekali kemajuan dan perlindungan bagi pekerja perempuan, bahkan semakin mengalami ketidakadilan gender itu sendiri begitu ya. Mungkin nanti berikutnya kita akan bisa bahas di seri berikutnya Ines. Banyak banget berarti permasalahan-permasalahan dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini ya Kak. Berarti bisa mungkin di awal ini sependek pengetahuan aku tuh ini malah jadi kemunduran ya Kak, bukan malah kemajuan bagi buruh dan pekerja. Sepakat. Gitu. Oke Kak, mungkin kalau misalnya kita bahas salah satu permasalahannya nih Kak, yang tadi udah sempat Kak Citra sebut juga tentang sistem kerja kontrak. Sebenarnya apa sih Kak yang membedakan sistem kerja kontrak yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini dengan undang-undang sebelumnya, Undang-Undang Ketenagakerjaan, mungkin dari jangka waktunya atau selesainya suatu pekerjaan gitu. Ada nggak sih Kak yang beda dan dampaknya tuh apa? Iya, tadi Ines juga udah jelasin bahwa PKWT itu didasarkan pada jangka waktu dan yang kedua selesai suatu pekerjaan tertentu. Nah, kalau kita mau perbandingkan dari Undang-Undang Ketenagakerjaan, dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan maksimal dari kontrak dengan kontrak jangka waktu begitu ya, maksimal itu 3 tahun dengan skema 2 tahun perjanjian awal dapat diperpanjang 1 kali itu 1 tahun dan di jumlah 3 tahun. Sementara dalam Undang-Undang Cipta Kerja diperpanjang menjadi 5 tahun. Ini panjang sekali. Nah, sementara jika kita lihat yang didasarkan pada selesai suatu pekerjaan tertentu, ini tidak mengenal batas waktu Ines. Jadi bisa dikatakan pekerja akan dipekerjakan secara kontrak itu secara terus-menerus. Gitu.
Tapi malah timbul pertanyaan nih Kak di aku, bukannya malah enak ya Kak kalau misalnya kerja kontrak itu diperpanjang, jadi kita bisa lebih lama kerja di suatu perusahaan gitu, atau gimana Kak penjelasannya? Iya, jangan terlena dalam kondisi itu, karena memang kenapa kemudian mereka menggunakan sistem kerja kontrak, karena sebenarnya mereka atau pemberi kerja ingin menghindari pemenuhan hak-hak yang komprehensif. Kita tahu bahwa hak-hak yang komprehensif itu ada di PKWTT, perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau pekerja tetap. Sementara dengan sistem atau skema kerja kontrak saat ini itu sangat menutup kemungkinan pekerja atau buruh bisa menjadi pekerja tetap, atau bisa dikatakan bahwa jaminan atas kepastian dari pekerjaannya itu tidak ada gitu. Oke, berarti salah ya Kak kalau misalnya kita lihat semakin panjang kita di kontrak semakin bagus, malah kita sebenarnya nggak bakal dapet hak-hak dan jaminan-jaminan yang seharusnya kita dapat kalau misalnya kita jadi pekerja tetap gitu ya Kak. Ya, misal hak pensiun nanti ketika hari tua gitu ya, berbeda. Tapi aku dengar-dengar juga di sistem kerja kontrak ini tuh, di Undang-Undang Cipta Kerja ini tuh mengatur tentang kompensasi. Dan katanya itu bagus ya Kak, bener nggak sih Kak kayak gitu? Kelihatannya sebagai pemanis aja ya, karena iya, karena memang ketika mereka memilih skema kontrak yang lebih dahulu kan dibanding tetap, ini kan untuk mengurangi ya, jadi seolah pekerja itu dibayar dengan sangat murah. Nah, ketika kemudian mereka diputus kerja dia atau di PHK, haknya akan berbeda jika dibandingkan kompensasi dengan hak-hak pasca PHK bagi pekerja tetap. Kalau hak pasca PHK bagi pekerja tetap itu ada banyak, ada pesangon, uang penghargaan masa kerja, ada uang penggantian hak. Tapi kalau untuk pekerja kontrak hanya kompensasi, pun jika dijumlah gitu ya, dalam skema perhitungannya itu juga sangat kecil sekali. Berarti banyak banget pemanisnya Kak, misalnya tadi ditambahin waktu kerjanya, padahal itu malah menyengsarakan buruh gitu ya Kak sebenarnya. Betul. Terus ini kompensasi juga sebenarnya cuma pemanis aja dari segala bentuk ketidakberesan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Kayak cuci tangan kali ya, cuci dosa kan. Udah deh, dikasih deh kompensasi. Dikasih dikit deh gitu ya Kak. Oke, iya. benar-benar. Mungkin kita ke permasalahan berikutnya nih Kak, yang ramai juga diperbincangkan, mungkin banyak juga dari sobat keadilan yang penasaran, ada outsourcing. Gimana sih Kak permasalahan outsourcing di Undang-Undang Cipta Kerja ini, kayak sebenarnya apa gitu Kak outsourcing ini? Mungkin ada juga yang belum ngerti ini Kak, outsourcing itu apa? Iya, outsourcing atau alih daya. Jadi sederhananya, mudahnya adalah ketika perusahaan pengguna jasa itu mengalih dayakan pekerjanya. Jadi bukan dari pekerja dari perusahaan dia gitu, tapi dari perusahaan lain gitu. Jadi ada dua perusahaan yang kemudian menjadi pelaku di sini. Perusahaan pengguna jasa atau sama perusahaan alih daya gitu. Kalau misalnya yang berbeda di Undang-Undang Cipta Kerja ini tuh apakah ataukah syaratnya atau apanya nih Kak yang berbeda di Undang-Undang Cipta Kerja ini mengenai outsourcing? Iya, jadi dalam Undang-Undang Cipta Kerja sekarang outsourcing itu jadi bebas syarat. Tadinya dalam Undang-Undang Kerjaan outsourcing itu tidak diperbolehkan untuk dalam skema pekerjaan utama atau pekerjaan produksi. Tapi sekarang Undang-Undang Cipta Kerja menghapus itu. Jadi dengan kata lain, outsourcing bisa diberlakukan bagi seluruh jenis pekerjaan. Kamu bisa bayangkan seperti itu, gitu. Ada satu lagi yang paling penting adalah ada penghapusan juga soal konsekuensi hukum tidak terpenuhinya syarat-syarat outsourcing, bahwa hubungan kerja dari perusahaan alih daya beralih kepada perusahaan pengguna jasa itu juga dihapus di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau misalnya tentang jaminan dari pekerja outsourcingnya gimana Kak, di Undang-Undang Cipta Kerja ada jaminan hak ya? Iya, jaminan hak. Bisa dilihat, saya lupa, sepertinya di pasal 18 ayat 4 PP nomor 35 tahun 2021. Hafal banget tuh Kak kayaknya. Iya, dihafalin. Iya, di situ jelas bahwa akhirnya perusahaan dibuka keleluasaan untuk memberi sekemurahan hatinya gitu ya, berapa banyak dia mau memberikan hak bagi pekerja outsourcing. Jadi yang penting itu dituangkan dalam perjanjian kerja, perjanjian peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama. Jadi ya semua hanya tergantung dia mau kasih berapa dan mau kasih apa saja. Gitu. Dan sebenarnya itu malah merugikan buruh ya Kak, karena nggak ada peraturan rigid yang mengatur gitu ya Kak? Iya, sangat. Jadi tidak ada perlindungan yang benar-benar diberikan. Oke. Terus masalah waktu kerja lembur nih Kak, mungkin juga banyak yang penasaran tentang waktu kerja lembur. Perubahan peraturan yang berdampak cukup signifikan lainnya itu kan dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah waktu kerja yang diperpanjang, waktu kerja lembur ini. Menurut tanggapan Kak Citra sendiri gimana Kak tentang hal ini?
Iya, jadi di dalam undang-undang yang lama atau Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, teman-teman bisa baca lebih lanjut. Di sana dijelaskan bahwa waktu kerja lembur itu 1 hari maksimal 3 jam dan 1 minggu maksimal 14 jam. Tapi dalam Undang-Undang Cipta Kerja dirubah atau ditambah menjadi 1 hari maksimal 4 jam, 1 minggu maksimal 18 jam. Jadi bisa coba dikalkulasi. Kalau misalnya jam kerjanya 1 hari itu 8 jam ditambah 4 jam 12. 12 dikali 5 udah berapa? 60 jam 5 hari kerja. Berarti 60 jam pekerja atau buruh harus menjadi apa ya? Dikuras gitu ya energinya gitu. Nah, seperti itu. Dan ada kemungkinan juga Ines dibuka atau ditambah gitu ya waktu kerja lemburnya, karena ini dikecualikan dari waktu kerja lembur dalam libur mingguan atau libur nasional seperti itu. Tapi bukannya malah enak ya Kak, jadi kita dapat uang lemburan gitu Kak, ceritanya enggak ya Kak? Atau gimana nih Kak? Kelihatannya, karena memang undang-undang cipta ada kerja. pemanis lagi ya Kak? Iya, banyak sekali pemanisnya, karena kita juga harus fokus melihat bahwa ini adalah pengaturan yang sangat eksploitatif gitu ya, yang mana pekerja akhirnya kehilangan waktu untuk istirahat, waktu untuk bersama keluarga, waktu untuk bersosialisasi. Bahkan tadinya tujuan yang digembor-gemborkan sama Presiden Joko Widodo adalah Undang-Undang Cipta Kerja bisa meningkatkan produktivitas pekerja. Bener, iya. Ternyata enggak ya Kak? Enggak, karena justru dengan adanya waktu kerja lembur yang ditambah ini, akhirnya produktivitasnya menurun. Kenapa? Karena udah kelelahan secara fisik maupun mental. Seperti itu. Dan juga yang harus diwaspadai adalah dengan waktu kerja yang panjang karena adanya waktu kerja lembur ini, pekerja juga akan semakin rentan juga mengalami kecelakaan kerja, baik di tempat kerja maupun di dalam perjalanan menuju pulang ke rumah, seperti itu. Tapi aku penasaran sih Kak, sebenarnya pemerintah ini tuh mendasarkan waktu kerja yang seperti itu, ada dasarnya nggak sih Kak, misalnya ILO atau apa gitu, ada nggak sih Kak yang mendasari pemerintah tuh membuat peraturan sedemikian rupanya gitu Kak? Saya pikir nggak ada sih, dasarnya adalah ya untuk kepentingan pemodal saja atau kapital. Nah, terima kasih diingatkan soal ILO. Jadi memang waktu kerja lembur ini juga potret dari kemunduran negara kita gitu ya. Bahkan kalau misalnya kita lihat di tahun 1919 pasca Perang Dunia, coba bayangin pasca Perang Dunia. Lama ya Kak? Iya, ILO itu sudah menetapkan waktu kerja itu maksimal 48 jam dalam seminggu. Sementara kita jadi 60 jam ditambah waktu kerja lembur. Bayangkan perbedaan jauhnya. 1 abad berlalu tidak ada perubahan signifikan. Malah jadinya mundur ya Kak kita. Iya, dan peraturan konvensi ILO yang lainnya adalah konvensi 40 jam, yang mana 40 jam dalam 1 minggu itu yang terakhir. Gitu. Jadi nggak ada rujukan sama sekali. Gitu. Nggak berdasar dan malah jadi kemunduran ya Kak sebenarnya dengan adanya penambahan waktu kerja lembur ini. Iya, yang penting juga diketahui bahwa negara kita, pemerintah maupun DPR ini ujuk-ujuk merubah Undang-Undang Cipta Kerja lalu melahirkan banyak peraturan pelaksana itu tanpa adanya evaluasi terlebih dahulu terhadap peraturan yang ada gitu. Tidak pernah ada evaluasi terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan efektif atau tidak, dampaknya bagaimana gitu. Yang seharusnya direvisi jadi makin bagus malah direvisi makin buruk begitu. Dan ditambahin pemanisnya itu ya kata dia. Mungkin jadi membuat kita nggak apa-apa deh ada undang-undang ini gitu. Sebenarnya berdampaknya sangat signifikan di hidup kita ke depannya gitu. Oke deh Kak, sebenarnya aku dapat insight banyak banget sih Kak dari ngobrol-ngobrol kita kali ini, tapi jadi terngiang juga nih Kak, banyak banget permasalahan-permasalahan di Undang-Undang Cipta Kerja ini sebenarnya. Cuman apa sih Kak yang sebenarnya kita dan mungkin Sobat Keadilan juga bisa lakuin untuk menanggapi permasalahan-permasalahan yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja ini? Seenggaknya seharusnya gitu Kak kita lakukan apa gitu? Iya, mungkin sebagai individu kita penting untuk mengedukasi diri kita gitu ya. Jadi perubahan-perubahan yang ada sekarang bisa kita cermati supaya kemudian tidak mengalami ketertindasan yang sangat berlipat. Maksudnya kan ada banyak juga ya kemudian pengaturannya. Ini pengaturan sudah jauh di bawah minim, ternyata pelaksanaannya juga jauh lebih parah gitu. Jangan sampai kemudian mengalami itu gitu. Itu persoalan lebih penting. Nah, pun juga kalau secara kolektif saya pikir mungkin kita perlu
punya diskursus panjang ya Ines ya untuk bagaimana dan harus kemana gitu, karena permasalahannya juga banyak ya kan. Iya, kita juga masih wait and see melihat proses yang sedang dihadapi oleh teman-teman kita di MK saat ini terkait pengujian Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, satu hal lebih pentingnya lagi adalah pentingnya kita untuk membangun kolektif, membangun kolektif dalam hal kalau kita pekerja atau buruh, masuklah dalam serikat. Belajarlah bersama gitu ya, salinglah menjaga, salinglah mendukung kemudian, karena dengan berserikat kita bisa melawan bersama-sama begitu, dan nyatakan pendapatmu dimanapun itu. Melawan bersama-sama ya Kak, jadi jangan sendiri, kita harus bersama-sama melawan ketidakberesan yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja ini gitu ya Kak. Iya. Oke deh Kak Citra, tapi sayang banget nih Kak, sebenarnya kita udah di penghujung ngobrol-ngobrol yang udah banyak banget sebenarnya insight yang udah Kak Citra kasih juga di belajar bersama kita di sini. Oke. Semoga apa yang udah kita bicarain di sini bisa bermanfaat juga buat sobat keadilan, buat teman-teman yang nonton, pokoknya semuanya kita bisa jadi meningkatkan awareness kita terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja. Dan sebenarnya masih banyak banget ya Kak permasalahan di Undang-Undang Cipta Kerja ini yang mungkin bisa kita bahas di seri-seri posisi selanjutnya, bener nggak Kak? Jadi tungguin terus posisi selanjutnya. Makasih Kak Citra. Bersama kita wujudkan keadilan.